Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tubagus Nopal Zaki, mahasiswa pendidikan profesi insinyur, Fakultas Teknik UI, batch 11. Dan pada tugas safety case kali ini, saya akan bahas terkait the I-35 West Mississippi Bridge Collapse in 2007. Berikut video referensi footage yang saya dapatkan dari YouTube. Nah, ini adalah jembatan yang kita tinjau kali ini. Terlihat bahwa strukturnya sudah hancur, terutama di bagian yang menyeberangi sungai. Nah, banyak juga terdengar katanya teriakan dari orang-orang yang di sekitar bus tersebut berlarian. Nah, terlihat video berdurasi 2 menit ini kita percepat. Nah, di sini saya dilihat ada kebakaran, kemudian asap mengepul dari hancurnya struktur tersebut, juga dari kendaraan yang struck. Kemudian helikopter view ini juga menangkap bahwa beberapa pier masih terlihat berdiri, namun secara keseluruhan jembatan ini telah rata dengan sungai. Ini aftermath dari kecelakaan ini, banyaknya vehicles atau kendaraan bermotor yang stuck, juga korban-korban yang terluka secara serius. Oke, jadi bridge ini terletak di Mississippi, di Amerika. Bridge ini direncanakan untuk membawa atau mengakomodir 8 jalur lalu lintas, 4 jalur menuju utara dan 4 jalur menuju selatan. Nah, bridge ini terletak di sebelah barat dari jembatan yang sudah ada sebelumnya, itu the 10th Avenue Bridge. Panjang dari bridge ini, longspan-nya adalah 581 meter dengan komposisi pier beton sejumlah 13. Kemudian sepanjang 1064 feet adalah berupa steel truss sebagai supporting utamanya. Nah, cross section-nya dapat dilihat sepanjang 34,5 meter. Ini terdiri dari struktur utamanya tadi steel truss yang mempunyai komposisi koneksi-koneksi antar elemen steel atau baja tersebut, yaitu berupa 4 baja, gasket plates. Kemudian paling atas lapisan jalannya dilapisi oleh slab konkrit setebal 3,8 cm. Nah, ini tampak dari steel truss yang dipasang, dan ini adalah gasket plates-nya. Nah, gasket plate dan seluruh steel truss ini adalah berupa baja yang awalnya direncanakan memang bermutu 310 MPa, namun diefisiensikan menjadi 186 MPa. Juga adanya penurunan spesifikasi di beberapa spot yang awalnya 2,5 cm menjadi 1,25 cm untuk plat penyambung bajanya atau gasket plates-nya. Nah, isu-isunya tidak hanya itu. Yang pertama, pada refurbishment yang pertama, karena terjadi korosi pada besian di deck slab, maka ditambahkan additional concrete layers pada jembatan tersebut setebal 7,63 cm. Dan ini berimplikasi pada adanya additional load atau beban tambahan pada strukturnya. Juga ketika annual inspection dilakukan sejak 1990-an, itu ditemukan adanya structural deficiency. Namun ketidaksesuaian terhadap uh, standar ini belum atau belum dijudge sebagai unsafe condition ya, dikarenakan perlu adanya tadi dan treatment lebih lanjut. Nah, namun pada refurbishment kedua ditambahkan central barriers berupa konkrit dan outside tailings, dan ini telah menambahkan additional static load sebesar 512 kg atau 6,1% tambahan dari beban awalnya. Dan pada final refurbishment ketiga pada saat hancur, berbagai metode pekerjaan dan equipment yang ada waktu itu uh, menambah additional static load pada saat construction proses, yaitu sebesar sekitar 262 ton. Nah, ini gambaran yang terjadi pada saat kecelakaan, yaitu adanya penumpukan alat, stockage, juga traffic yang sedang rush hour pada pier number 6 yang posisinya adalah gasket plate tipis tersebut ada di sana, dan sudah banyak gasket plate yang crack juga. Akhirnya terjadilah kecelakaan tersebut pada 1 Agustus 2007.
Nah, ini kronologi yang lengkapnya. 1961 telah dimulai desain oleh Schrader dan Parcel, 1963 dilakukan approval oleh MDOT atau Minnesota Department of Transportation. Kemudian konstruksi dimulai 1964, 1967 telah selesai dan penuh traffic. Kemudian karena beberapa refurbishment seperti yang tadi dijelaskan, adanya korosi pada gasket plates, kemudian juga cracking ditemukan, beberapa perbaikan dilakukan terhadap si structure, namun tidak dijelaskan terkait detail perbaikan tersebut. Lalu final renovation, di mana collapse accident tersebut terjadi, tepatnya pada 1 Agustus 2007, 18.05. Nah, ini kurang lebih gambaran bagaimana unstable structure berupa hazard ini bisa dikonten jika adanya continuous maintenance atau careful handling of material. Nah, namun terjadilah initiating cost berupa overload stockage atau overload beban pada strukturnya, dan deviasi terjadi berupa cracks pada structure. Nah, jika dilakukan preventive safeguards berupa structural design atau pekerjaan ulang, maka bisa dicegah itu. Namun itu tidak dilakukan secara proper dan loss event berupa structural defects terjadi, bisa dicegah lagi dengan barrier berupa uh, method of works yang proper juga. Nah, karena itu tidak dilakukan juga, maka reparasi yang safe tidak terjadi, impact-nya merupakan collapse dari struktur tersebut. Nah, analisa pertama berupa fault tree analysis. Ini adalah fault tree analysis dari kasus yang kita kaji, yaitu pertama, hazard atau bahaya yang sudah terjadi yaitu berupa bridge collapse. Nah, ini dapat terjadi jika salah satu dari ketiga faktor ini sudah terjadi. Pertama, adanya fracture atau patah terusak dari connections atau sambungan-sambungan si strukturnya. Kedua, adanya fracture dari bukan koneksi namun dari balok-balok beam beam dari steel truss tersebut, atau bahkan dari pier kolom betonnya. Nah, salah satu saja ini terjadi maka bisa menyebabkan bridge collapse. Nah, kemudian ini dikategorikan atau disebabkan oleh struktur yang kelebihan beban, over the structure. Apa yang menyebabkan kelebihan beban tersebut? Bisa jadi ada defects. Defects dari struktur tersebut akan terjadi jika kedua faktor ini terjadi, yaitu error dari desainnya tidak bisa mengakomodir beban yang direncanakan, atau kelebihan beban yang tidak masuk dalam rencana, atau juga maintenance yang tidak proper, tidak adanya perencanaan yang baik atau eksekusi yang baik di maintenance. Dan apalagi yang menyebabkan overload structure, bisa jadi metode konstruksi yang error. Nah, apa saja? Ini bisa disebabkan oleh material stockage yang terlalu banyak tadi, atau eksesif atau penempatan alat yang terlalu over seperti itu. Kemudian analisa yang kedua berupa bow tie analysis. Nah, bow tie analysis atau analisa dasi kupu-kupu ini bisa dikategorikan di kiri dan kanan, yaitu prevention dan recovery. Hazardnya adalah normal operating atau operasi yang normal dari uh, structural defected bridge yang sudah defect. Kita bisa prevent dengan adanya schedule inspection, kemudian adanya redesign, atau bahkan supervisi yang berlapis-lapis, tidak hanya dari satu sisi, namun dari berbagai sisi. Nah, ini bisa mencegah defect-defect yang uh, akan terjadi. Kemudian, kalau dari sisi recovery, jika itu sudah terjadi, maka bisa dilakukan structural rework atau emergency response teams untuk mencegah human casualties dan juga traffic management. Nah, konklusi dari analisa yang ada adalah sebenarnya jika maintenance dan juga desain yang dilakukan itu proper, maka itu semua bisa terjadi. Engineers harus involve dari fase desain sampai dengan construction proses, baik itu konstruksi awal maupun juga konstruksi dari segi reparasi. Nah, maintenance and reparation ini tidak bisa dianggap remeh. Itu. Kemudian juga ketika merancang biaya, perlu dilakukan dan dihasilkan solusi yang kreatif agar biaya tetap bisa efisien, namun juga tidak mencederai compliance atau standarisasi dari peraturan dan regulasi yang ada. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.